Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maita Zaskia dengan NPM 2357051006. Di sini saya akan memperlihatkan proses bagaimana saya mempelajari tentang ekspresi reguler atau RE dan konversinya dari RE ke FSA. Jadi ekspresi reguler atau regular expression RE dan juga finite state automata FSA memiliki hubungan erat, di mana ekspresi reguler digunakan untuk mendefinisikan bahasa formal, dan FSA digunakan untuk mengenali bahasa yang didefinisikan tersebut. Nah, konversi antara regular expression atau RE ini dan juga FSA adalah proses yang memungkinkan kita mengubah pola yang didefinisikan oleh ekspresi reguler menjadi automata dan juga sebaliknya. Konversi dari ekspresi reguler RE ke FSA. Ekspresi reguler terdiri dari kombinasi simbol-simbol dari alfabet dan operator seperti union, yaitu menyatakan pilihan antara dua ekspresi. Concatenation, yaitu menyatakan urutan dari dua ekspresi. Yang ketiga, clean start, menyatakan 0 atau lebih kali pengulangan dari ekspresi. Untuk mengubah ekspresi reguler ke automata, kita menggunakan salah satu jenis FSA, biasanya NFA, yaitu Non-Deterministic Finite Automaton, karena lebih mudah diturunkan dari ekspresi reguler. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah konversi dari RE ke NFA. Pertama, ekspresi dasar. Untuk setiap simbol A dari alfabet, buat automaton yang hanya memiliki satu transisi dari state awal ke state akhir dengan input A. Contohnya adalah sebagai berikut. Ekspresi A akan memiliki NFA. Lalu union, jika ekspresi reguler adalah R1, union R2, atau R1 atau R2, buat NFA yang memiliki epsilon transisi dari state awal ke NFA R1 atau R2. Dan gabungkan state akhir dari kedua NFA menjadi satu state akhir baru. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh dari ekspresi A atau B. NFA-nya akan seperti berikut. Lalu yang ketiga, concatenation. Untuk ekspresi R1, R2, gabungkan NFA R1, R2 dengan membuat epsilon transisi dari state akhir R1 ke state awal R2. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang keempat yaitu clean start. Untuk ekspresi clean start, R clean start, buat NFA yang memulai dengan state baru dan menghubungkannya dengan epsilon transisi ke NFA R atau langsung ke state akhir. Lalu tambahkan epsilon transisi dari state akhir R kembali ke state awal R. Contohnya untuk ekspresi A clean start akan seperti ini. Nah, yang kedua, konversi dari FSA ke ekspresi reguler atau RE. Proses ini adalah kebalikan dari konversi sebelumnya. Jika kita memiliki FSA atau biasanya DFA atau NFA, kita bisa mengubahnya menjadi ekspresi reguler yang mewakili bahasa yang dikenali oleh automata. Metode paling umum adalah metode penghapusan state atau state elimination method. Langkah-langkahnya dari FSA ke RE yaitu untuk automata, pastikan automata memiliki satu state awal dan satu state akhir. Jika ada lebih dari satu state awal atau akhir, buat state baru dengan epsilon transisi ke semua state awal yang lama, dan dari semua state akhir yang lama ke state akhir yang baru. Yang kedua, eliminasi state satu per satu. Setiap kali Anda menghapus state Kika, tambahkan transisi baru di antara setiap pasangan state Ki dan juga Kj yang dapat dipindahkan melalui Kika. Jika sebelumnya transisi dari Ki dan juga Kika dan dari Kika ke Kj, gantikan dengan satu transisi langsung dari Ki
QI, dan juga QJ, dengan ekspresi reguler yang menggambarkan lintasan tersebut. Lalu yang ketiga, ulangi hingga hanya tersisa 2 state, yaitu lanjutkan menghapus state satu persatu sampai hanya tersisa state awal dan juga state akhir, dengan satu transisi di antara mereka. Ekspresi reguler yang tersisa menggambarkan bahasa yang dikenali oleh automata. Nah, berikut ini adalah contoh konversi dari DFA ke ekspresi reguler. Dari sini, langkah pertama yaitu tambahkan state awal dan akhir jika perlu, jika diperlukan di sini. Nah, state yang terakhir itu mulai eliminasinya, yang Q1, yaitu dari Q0 ke Q2 melalui Q1 dengan input A, diikuti juga dengan input B. Jadi, kita gabungkan jalur tersebut menjadi satu ekspresi, yaitu AB. Akhirnya, kita mendapat ekspresi reguler AB, yang berarti automata mengenali bahasa yang terdiri dari string AB. Nah, kesimpulannya, konversi dari RE ke FSA menggunakan pendekatan konstruktif seperti metode subset atau konstruksi Thomson. Kita dapat mengubah ekspresi reguler menjadi automata. Biasanya yang dipakai adalah NFA. Lalu konversi dari FSA ke RE yaitu melalui eliminasi state. Kita mengubah automata menjadi ekspresi reguler yang mewakili bahasa yang dikenali oleh automata tersebut. Nah, hubungan antara RE dan FSA adalah inti dari teori automata dan bahasa formal, dan sangat berguna dalam pengembangan compiler, pencocokkan pola, pattern matching, dan berbagai aplikasi dalam ilmu komputer. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.